Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan tausiah tentang siksa kubur. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga kita masih diberi oleh Allah kesehatan baik lahir maupun batin. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tausiah, kita teringat yaitu lagunya Ida Laila, yaitu judulnya Siksa Kubur. Sekarang beliau almarhumah sudah meninggal dunia. Lagunya begini. Suara rintian, suara tangisan insan yang berdosa di masa hidupnya. Menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa di dalam kuburnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Insan yang berdosa di masa hidupnya. Itu antara lain yaitu lagunya Ida Laila. Semoga kita terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari yaitu siksa kubur. Apa penyebab atau faktor-faktor yang mana orang itu kok disiksa dalam kubur? Yang pertama, para pemirsa, yaitu jelas nomor satu adalah kafir. Jelas itu sudah materi S. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah. Jelas yang disebut orang kafir ialah yaitu orang yang tidak mempercayai Allah atau tidak mempercayai rukun iman 6, yaitu nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan yang terakhir adalah takdir. Ini. Yang kedua adalah syirik kepada Allah.
Inna syirku la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang sangat agung. Ini jangan sampai kita syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagaimana yang saya sitir tadi, bahwa orang-orang musyrik yaitu menyekutukan Allah, jelas itu juga akan disiksa. Yang nomor 3 adalah orang munafik. Perbuatannya namanya nifak. Antara mulut dengan hati tidak sama. Dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak sholat. Ini juga munafik. Sebagai ciri-cirinya orang munafik itu, yaitu apabila ia berkata bohong. Saya Islam, tapi dia memusuhi Islam. Tapi bicaranya senantiasa memojokkan Islam dan lain-lain, menghina Islam dan lain-lain. Itu orang munafik. Naudzubillah dzalik. Ciri-cirinya ayatul munafiki salasun. Ya, jadi ciri-cirinya, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Apabila dipercaya dia khianat, atau apabila dia berkata bohong, apabila dia berjanji ingkar, dan yang terakhir apabila dipercaya khianat. Ini orang munafik, bahkan letaknya nerakanya paling bawah. Innal munafikina bidarki asfali minanar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya neraka jahanam paling bawah. Ini naudzubillah dzalik. Yang keempat adalah meratapi jenazah. Oleh karenanya ada yang tidak memperkenankan wanita ke makam atau kuburan. Kenapa? Karena wanita itu perasaannya sangat halus. Lebih kalau ditinggal oleh suaminya atau yang dicintainya. Dia akan meratapi, dia akan menangis meronta-ronta. Disitulah nanti si mayat akan disiksa oleh Allah. Yang kelima adalah hibah. Hibah ini menggunjing, ya, jadi suka menjelek-jelekan nama orang, atau istilah Jawanya ngerasani. Ini kita hindarkan, kita hindari, maksud saya, ya. Jadi jangan sampai kita ngerasani orang. Saya pun juga bagaimana bisa menghindari dari menjelek-jelekan orang. Sama dengan memakan, yaitu daging saudaranya sendiri, hibah. Kemudian yaitu karena bodohnya terhadap agama Islam. Artinya pengetahuannya agama sangat sedikit sekali. Ini bisa disiksa. Karena kenapa? Karena tidak tahu hukum-hukumnya. Makanya diperintahkan untuk mengaji itu. Disitulah mengaji itu pahalanya bahkan melebihi perang. Karena dengan mengaji nanti akan tahu hukum-hukumnya, hukum-hukum sholat, hukum-hukum najis dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yaitu tidak sholat, jelas, ya. Jadi orang yang tidak sholat ini nanti akan disiksa dalam kubur. Naudzubillah min dzalik. Siksanya amat pedih. Bahkan dalam surat Al-Maun itu fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Maka celakalah, atau fawailul lil musallin, maka tempat neraka wela orang-orang yang melalaikan sholatnya. Makanya ada nyanyian, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau kita misalnya ketiduran, ya tetap kita qadha atau kita ganti dengan niat seperti kita ketiduran subuh jam 6, ya sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Itu perintah Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun pernah sekali
yaitu ketiduran. Makanya jangan sampai kita tidak sholat. As-sholatu imaduddin. Imaduddin, sholat adalah tiang agama. Waman barang siapa aman akomaha, barang siapa yang mendirikan sholat, akomatin, maka dia sama dengan mendirikan agama. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka hadamatin, sama dengan merobohkan agama. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu sama dengan menghancurkan Islam, merobohkan Islam. Dengan di hari akhirat nanti yang ditanyai adalah sholat. Sholat, amal yang baik adalah sholat, amal yang buruk adalah yang ditanya pertama kali adalah pembunuhan. Baik, selanjutnya adalah memutuskan silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Di silaturahmi itu dalam hadis diterangkan la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tadi silaturahmi. Mari kita sambung silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan banyak rezeki ini. Kemudian kalau yang lain, apa faktor yang menyebabkan orang disiksa adalah tidak segera bertobat. Jadi dia masih punya dosa, ini akan disiksa juga. Naudzubillah dari ini akan disiksa kalau kita tidak sering-sering mari bertobat, mumpung kita masih hidup. Dengan niat usul sunatan taubatil kata ini bisa berlagi berarti ada nilai ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad enak. Pokoknya sebelum kita nyawa kita di kerongkongan masih diterima oleh Allah. Tobat, tubu ila Allah, bertobatlah kepada Allah. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah alias bertobat. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, maka akan diberi yaitu surga luasnya langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Ini wajib ini. Mari kita senantiasa bertobat. Yang selanjutnya adalah sombong. Jangan sampai kita ini sombong. Mari kita tawadhu. Meskipun kita jadi pejabat atau jadi apapun lah, RT, RW, lurah, apapun ya, kita punya ilmu, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, kita punya kecantikan, punya kegantengan, jangan sampai kita sombong. Kadangkala orang sombong itu cirinya menunjukkan egonya, akunya, aku loh, gitu ya. Maaf ya, saya tidak sombong, saya sudah punya uang 5 miliar. Nah ini sombong. Maaf loh, saya tidak sombong, itu sombong, ya. Itu sombong itu pakaiannya Allah, Allah Akbar, Allah Maha sombong, tapi ada bahaya Allah sombong. Jadi Allah Maha besar gitu. Mari kita senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau akhlak madhmumah. Kita misalnya mengambil haknya orang lain harus kita kembalikan. Ya. Sampai Imam Bukhari pun sekecil apapun beliau pernah berburu. Dalam berburu ini pada waktu anak panahnya dikerahkan kepada sasarannya pada misalnya kijang, tapi meleset mengenai pagarnya orang. Di situ akhirnya beliau berhenti untuk tidak berburu dan minta maaf. Sampai yang punya rumah itu sampai mengatakan rumahnya akan diberikan pada Imam Bukhari, saking baiknya itu karena Imam Bukhari itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya apa? Orang yang disiksa dalam kubur adalah orang yang zalim. Zalim ini terutama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim macamnya banyak sebenarnya ya. Zalim terhadap diri sendiri, waktunya makan tidak makan, waktunya sholat tidak sholat, ya, masuk zalim. Zalim terhadap orang tua, zalim terhadap tetangga, zalim terhadap siapapun, ya.
kemudian maksudnya yang lain adalah karena ini pernah suatu hari Rasulullah itu melintasi kuburan. Di situ beliau berhenti, kok ada orang disiksa, sahabat Nabi itu. Terus tanya sama malaikat Munkar Nakir, ya Munkar Nakir, kenapa orang ini kok disiksa? Ketahuilah ya Rasulullah, orang ini satu, yang satu ini suka mengadu domba, namimah, adu domba, yang menjurus ke arah fitnah. Yang kedua adalah tidak istijah, tidak kepo. Jadi misalnya di mobil dia kebelet, ya kemudian dia membuka pintu terus air, itu kebanyakan nanti disiksa dalam kubur. Orang yang tidak menjaga kesucian ini aja disiksa, apalagi tidak sholat. Jadi kemudian Rasulullah memberikan ini pohon atau seperti kurma atau pohon, ya. Di situ sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah? Ini untuk mendoakan si mayat tersebut agar diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita punya bakmi, saudara apapun, hendaklah kita beri tanaman, karena tanaman itu bisa mendoakan. Ini maksudnya. Jadi siksa itu bisa berupa besi. Jadi nanti disiksa itu Masya Allah dengan besi sampai hancur tulang belulangnya melesat. Dan juga siksa kubur itu ada ular juga, namanya Asyuja'atul Aqrab, dengan kepalanya 77, namanya Atin itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian api, ya. Jadi nanti akan dibakar dengan api. Ini sebelum disiksa di neraka, ini apalagi masih diintegrasi di kubur ini. Apalagi ada himpitan bumi. Naudzubillah ini, ya. Di siksa kubur itu merupakan siksa awal akhirat. Jadi di kuburan itu maksudnya kita sendiri, ya. Sendiri, tidak ada kamar tidur, maksudnya tidak ada toilet, tidak ada makanan, tidak ada HP, hanya ditemani oleh ular, oleh cacing, oleh Tapi bagi orang yang beriman nanti akan diberi hamparan kasur yang terdiri dari emas. Pokoknya enak lah, makanya ada nikmat kubur. Siksa kubur itu ini, naudzubillah min dzalik. Makanya hendaklah sering-sering membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu. Dan seterusnya, barang siapa, kata Rasulullah, mendawamkan atau sering membaca surat Al-Mulk, insya Allah terhindar dari siksa kubur. Tapi apabila kita banyak amal, misalnya nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, itu nanti yang membantu amal kita, amal baik kita. Tapi kalau amal buruk nanti berupa musuh kita, kalau amal baik berupa teman kita. Jadi kita diam aja, yang menjawab ada amal kita. Misalnya kita ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Nanti amal kita yang jawab. Sampai malaikat nanya, man inti, siapa kamu? Ketahuilah ya Munkar Nakir, saya adalah teman orang ini. Apa maksudmu? Yaitu amal baiknya berupa membaca Al-Quran. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, yang jawab ya amalnya, saya amal puasa. Hal dinuka, apa agamamu? Yang jawab amalnya sholat berjamaah. Itu yang jawab amal semuanya. Terus fi'ain lagi belatuka, di mana kiblatmu? Jawab ya oleh amal-amal itu. Amalnya haji, umroh, ya,
Al-Ka'batul Mukarramah gitu. Ditanya lagi man imamu ke siapa imamu? Nah, ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mana yang jawab tuh? Nah, yang terakhir man aku ke siapa saudaramu? Ama yang lain menjawab, yaitu saudara saya muslimin wal muslimat. Kita terhindar. Siapa yang terhindar dari siksa kubur pasti terhindar dari siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita di dunia ini kita sempatkan dengan memperbanyak amal baik. Jangan sampai amal buruk nanti menjadi musuh kita di alam kubur. Alam kubur itu alam yang kedua. Alam pertama alam arwah, roh. Ya, alam kedua alam arkan, rahim. Alam ketiga adalah dunia. Alam keempat alam kubur atau barzakh. Artinya ditahan sampai menunggu datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir adalah alam akhirat, alam kelanggengan. Mari kita hidup di dunia ini betul-betul untuk memperbanyak amal. Demikian maksudnya yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat. Jangan lupa senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari siksa kubur. Wa min fitnatil masiihid dajjal, boleh ditambah itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dan sering-sering membaca surat Al-Mulk Tabarok. Insyaallah kita akan terhindar dari siksa kubur. Janji Allah. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.